balik lagi sama gua Arya. Dan Anti. Dan sekarang waktunya kita ngomongin mau di Ayunda jadi lintah. Jadi kutu. Jadi semua. Kapan lagi ya? Iya. Lihat mau di Ayunda yang kalian kagumi, kalian puja-puji. Iya. Guling-gulingan di lumpur. Iya, gila. Hanya ada di film ini. Benar. Tidak ada di film manapun. Udah tau lah ya, kita mau ngomongin film terbaru dari Regas, yaitu Prasuk. Yes. Ini judul bahasa Inggrisnya Levitating. Oke, Levitating. Melayang, menceritakan soal kesurupan massal. Yes. Mengapa hal ini baru terpikir oleh seorang filmmaker? Sebenarnya kesurupan massal mah sudah sering ada di film horor Indonesia. Oke. Kesurupan, ngamuk-ngamuk, membabi buta. Tapi ini beda, guys. Benar. Ini kesurupan massal yang sering kita lihat di video-video pendek di IG Reels, terutama di IG-nya Musdalifah mungkin ada. Oh iya, ada benar. Ini cerita soal Desa Latas ya ceritanya. Ya, 2 jam dari Jakarta. Dari 2 jam dari Jakarta itu Bekasi ya, mungkin di sana. Ceritanya ini tentang seorang jangan gitu loh, sebutin yang lain dong, jangan Bekasi doang. Apa dong? Apa kek yang sekeliling-keliling Jakarta yang dekat? Oh iya, Bogor. Oh iya, Depok misalnya. Tangerang gitu. Iya. Ceritanya itu berpusat sama seorang anak muda bernama Bayu ya. Iya. Yang ikut sanggar sambetan di desanya. Ada acara kesurupan massal gitu. Emang orang kesana itu buat kesurupan rame-rame karena setiap kesurupan itu mereka justru menemukan hal-hal yang menyenangkan. Betul. Itu yang menarik. Si Bayu ini bercita-cita menjadi seorang prasuk ya. Yang katanya bisa ngasih roh-roh ke orang yang mau kesurupan. Iya, gitu. Pelamun. Terus ada persaingan lah ya di sanggarnya Bayu bekerja sebagai prasuk ya. Sanggar yang dipimpin sama Anggun ya. Dia itu jadi guru asri ya namanya. Seorang yang jago banget lah memberi mantra-mantra. Betul. Di cerita ini juga Bayu ketemu sama Laksmi ya, cewek. Betul. Yang diperanin mau di Ayunda tadi gitu, yang sering jadiin teman latihan Bayu. Iya. Laksmi enak lah karena bisa kesurupan gratis. Saling menguntungkan, yang satu bisa latihan, yang satu bisa surupan gratis. Betul. Dan bisa dekat. Iya, betul banget. Sama-sama Tapi menguntungkan dari kalau situlah gitu. kita tahu gitu ya kalau sebenarnya masalah Bayu itu bukan cuma soal gimana dia menjadi yang terbaik gitu, tapi gimana caranya Bayu itu bisa move on dari masa lalu yang ternyata chaos. Di balik cerita kesurupannya kita melihat bagaimana Bayu juga harus mengatasi horor di kehidupan nyata. Iya benar. Itu dia, kesurupan mah bukan horor. Iya. Yang horor mah adalah gimana caranya bisa makan nggak 2 kali sehari. Iya benar. Itu dia. 2 hari sekali mas kamu. 2 kali sehari, 2 hari sekali sih. 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. Iya. Benar, itu yang ngeri. Tapi apa yang kamu suka dulu lah dari film Regas ini? Barulah mendengar cerita seperti ini sebenarnya. Iya benar. Gitu kayak apaan sih gitu kan. Betul. Para prasuk tuh apa. Terus kan trailernya nari-nari yang nari-nari gitu loh, yang kayak ngasal gitu. Terlihatnya seperti itu gitu kan. Betul. Terus ternyata ini tuh kerasukan. Yes. Dan ternyata di film ini tuh ngambil sisi kerasukannya bukan film horor gitu. Kultur kerasukan itu jadi kayak bukan sesuatu yang menyeramkan lagi sih. Iya sih, jadi kayak seni itu di sini hitungannya. Iya benar, jadi kayak seni karena kan diiringi musik ya. Iya, kan? diiringi musik. Juga ada tari-tarian yang menyerupai binatang-binatang. Iya, kayak gitu. Terus kan nanti juga ada kayak kuda lumping ya, ada kayak benar. gitu. Jadi masa kayak jadi seni juga sih kalau di sini ngeliatnya. Iya benar, emang basically kan kerasukan kuda lumping kan udah dari dulu kan. Maksudnya dan itu emang bentuk kesenian. Idenya menarik dan ya kayaknya nggak akan mungkin dibikin sama orang lain. Nggak akan mungkin dibikin. Dengan sisi yang seperti ini ya. Kayaknya cuma Regas yang mau gitu bikin beginian. Case-nya juga menarik perhatian sih. Iya betul. Pas nonton pun kayak wah Angga Yunanda sama Maudy Ayunda kayak nggak mungkin sih nggak luka badannya kalau kata aku. Iya nggak sih? Kayak harus guling-gulingan banget. Benar. Terus kan ada adegan apa tuh yang jadi lintah tuh, yang shot mulu gitu. Iya. Masa sih nggak luka, pasti luka sih. Masa gerilnya gitu. Katanya juga itu latihannya lama ya. Iya benar. Ngerangkak aja latihan coy. Iyalah gila, emang gampang. 3 bulan ya. Debutnya Anggun juga
menarik sih. Terus kan dia sebagai penyanyi di sini juga ya ada gitu nyanyinya dengan suara-suaranya dan mantra-mantra. Dan Anggun kan emang dibikin kayak sosok senior gitu ya. Jadi cocok lah maksud aku ininya. Presence-nya itu benar-benar kuat gitu. Gua tuh guru percaya beli gitu. Bener. Dan serius banget ya maksudnya. Serius banget. Bagus sih itu. Gitu. Terus yang lainnya juga bagus sih kayak ekstras pelamun-pelamunnya gitu yang mereka warlock ya. Iya, yang backflip kan yang jadi kutu ya. Yang backflip, yang loncat yang apa gitu. Itu yang pas jadi kutu gila capek kalinya. Squatnya sambil loncat. Openingnya bagus banget sih. Maksudnya kayak langsung wih gila. Iya, terus ada anak kecil yang pertama tau nggak? Yang bagus loh dia kayak nah itu. Kayak Mas Dalifah. Jadi tuh kalau di sini tuh kalau mau jadi pelamun tuh nggak bisa langsung ya kayaknya ya, harus puasa dulu, masih ada. Jadi emang ada syarat-syaratnya juga. Iya, bayar. Gitu. Jelas kan udah di spill juga, terus harus puasa kan 12 jam katanya. Bagus sih itu openingnya, salah satu yang aku suka di sini karena langsung ngeliatin gitu. Ini cerita tentang apa, diiringi musik yang Iya. Musiknya itu benar-benar campuran semua gitu loh. Apa namanya? Bukan trompet apa? Slompret. Kayak ada semua unsur musik-musik lokal, unsur musik modern kayak masuk gitu kan, dia main gitar. Iya. Ada slash, ada yang dari desa latas, ada yang main drum. Jadi kayak semua unsur musik itu mix gitu. Dan aku suka gimana dia ngegambarin tradisi sambetan itu ya adalah bagian dari hidup aja gitu. Maksudnya kayak ya udah ada orang begitu ya udah gitu. Orang kerja ya kerja. Maksudnya menarik gitu ngelihat hal kayak gitu tuh beriringan digambarinnya gitu di film ini gitu. Kayak bagian dia mau nyari roh gitu kan. Tapi ada orang yang kerja dari security ya. Lagi ini. Kalau ganggu banget sumpah. Halo lapor cek ya maksudnya gitu. Bagus gitu ngegambarin dualisme kehidupan modern sama kehidupan yang di kampung yang biasa aja gitu. Itu bagus sih gitu. Pak Wanardi mau nyari roh lanjut gitu. Kayak ya udah aja lu mau gitu-gitu terserah keyakinan lu gitu. Iya benar. Maksudnya nggak ada senggol-senggolan. Suka dari film ini adalah segala ilustrasi yang terjadi ketika misalnya karakter Bayu bertapa misalnya atau lagi main alat musik kan dia ada pikiran-pikiran gitu tuh. Nah itu kan ada ilustrasinya, itu bagus-bagus banget sih. Ya, yang jadi kupu-kupu ada di tempat bunga. Iya, pokoknya pas dia masuk ke dunia rasuk itu mantep sih. Pertama kali yang baru mulai itu yang kamu bilang, itu bagus banget yang kayak iklan sabun Lux gitu. Kan kayak gitu. Itu ada sosis, banget gara-gara dia nyium. Overthinking ya? Iya, overthinking, lapar dia kan lapar mulu. Dan nanti lagi ke belakang-belakang tuh makin aneh-aneh aneh dan banyak banget dan bagus-bagus sih. Itu menarik banget sih. Untuk ngegambarin dunia yang surreal kayak gitu emang butuh komitmen sih. Dan maksudnya di sini kelihatan nggak setengah-setengah, aneh-aneh sekalian. Iya benar. Absurd sekalian. Emang harus gitu sih. Harus gitu ya, kalau nggak nanggung gitu. Dilemparin telur mukanya. Dilemparin mie, disiram mie. Di apa tuh yang kayak minyak-minyakan itu. Kayak gitu itu kan aduh ya ampun males banget ya sih. Bahkan karakter utamanya pun digituin ya. Benar. Itu mantep sih semuanya gitu. Terus yang ini dong pas lagi yang tadi yang lagi betapa mau nyari roh pertama. Udah apa belum jingle jingle jangan lupa ya kirim ya udah di WA terus lagi pertama terus dengerin jingle itu lucu banget. Aku suka sih di sini dialognya ya karena sebenarnya obrolan-obrolannya itu menarik, nggak yang gimana-gimana banget gitu bahasanya tuh nyampur-nyampur. Kagak apalah tapi mau dia ini cocok ya ngomong kayak gitu ya, nggak nyangka loh aku. Cocok gitu semuanya itu. Enak gitu didengarnya. Dialog begitu, aksen begitu, nyambung aja gitu. Maksudnya aku jadi kayak nggak mempertanyakan ini desa di mana sih ini desa gitu. Maksudnya kayak oh ya udah. Benar. Ini ada kayak gini. Maksudnya di sini nggak Brendo Mani yang bule tapi bisa kayak lebih ngampung juga dapat. Kurang bule apa sih? Terus kayak Anggayananda. Iya mukanya atau mau dia Yunda atau kayak Anggun yang tinggal di mana gitu. Tapi tetap ngomong kagak-kagak tetap
percaya aja gitu. Tapi kalau yang kurang apa menurut kamu? Kalau buat aku paling ini sih ya, ada adegan yang kayak dia terakhir tuh jadi lintah kan. Terus dia bawa jarum segede gaban itu. Nusukin ke sini, nusukin ke situ, nusukin ke sini. Aduh ya Allah, itu kayak alhamdulillah dia nggak metong ya. Nggak infeksi gitu ya, nggak metong. Udah mah dia kan ngerangkak mulu, 1 minggu kan dibilangnya makan nggak bener, minum nggak bener, harusnya sakit ya. Iya itu ekstrim banget sih, gila gue sampai bertapa anjir. Abis itu nusuin ke Maudy Ayunda, bete banget gue kalau jadi dia anjir nih jarum dari mana gitu, nggak mau gue temenan lagi. Sebenarnya kayak adegan yang terakhir lah yang bikin PT bermasalah, itu kan yang adegan security kan. Iya benar. Nah itu sebenarnya kenapa dia begitu gitu, masa kan aku ya pakai baju security terus dia ada orang yang nggak dikenal menyusup menjadi pelamun gitu, tapi kan ketahuan. Masa aku kalau dia mau bikin yang kayak gitu harusnya dia bayar aja warga untuk gitu kalau mau berhasil misalnya atau gimana, tapi ntar ujungnya ketahuan gitu misalnya. Padahal udah bagus tuh pas ayam kan dia udah nih hancur semuanya, udah sering nih warga diserang sama para pelamun gitu. Itu udah oke tuh cara bikin, maksudnya biar warga ya udahlah gue pindah aja yang warga yang bukan pelamun ya dan perasuk. Kan ada warga biasa kan kayak kamu tadi bilang, ada yang berdampingan aja. Nggak mau gue takut ntar gue diginiin gitu misalnya. Kalau kayak gitu kan lebih serius gitu sih. Tapi aku suka sih gimana akhirnya kerasukannya itu ya sebenarnya pada dasarnya bukan cuma tradisi gitu, tapi itu yang menyatukan warga gitu benar. Kan karena ya tradisi mah emang tidak pernah bisa lepas dari warga gitu dan nggak bisa ditinggalin. Maksudnya metafor kesitunya dapat sih aku. So, aku juga suka sih, dia kan juga ngebantu warga di situ ya. Jadi bukan cuma mata pencarian dan penghasilan dia, tapi juga kayak gue benar. Kayak gini gitu. Jadi maksudnya tradisi itu tidak dikomersilkan juga. Maksudnya dikomersilkan tapi bukan yang kayak jadi money oriented banget gitu ya. Jadi money oriented banget gitu. Maksudnya ada cara-cara lain gitu buat si tradisi ini tetap jalan gitu dan orang respect sama nilai-nilai yang dibawanya gitu. Nah ini ada kesananya sih. Tapi emang di film Bragas itu biasanya gitu, emang selalu banyak hal-hal gitu. Isu-isu yang diangkat dan mungkin bagi beberapa orang ngelihatnya kayak sesak banget gitu, kayak anjir banyak banget, butuh waktu sih buat terbiasa gitu. Gaya penceritaan dia dari dulu kayak gitu sih kalau aku lihat gitu, dari Penyalin Cahaya, Budi Pekerti sampai ini. Apalagi? Mungkin untuk beberapa orang ada hal yang repetitif sih, yang di awal gitu, ya kan, berulang itu begitu lagi. Soalnya di tempat aku ada yang walk out gitu, gitu. Dan aku juga ngerasanya pas mereka ada adegan ke pasar beli baju singa atau pas dia ke Jakarta itu kayak fresh gitu loh, karena ketemu keluarga gitu karena kan sebelumnya tuh kayak itu lagi kayak gitu lagi. Cuman karena menurut aku ilustrasinya tadi highlightnya selalu menarik, jadi itu yang bikin aku bertahan gitu, dan aku suka kebetulan. Emang pengen ngulik lebih detail aja, maksudnya ritualnya ada terus tapi beda-beda gitu tiap ritualnya tuh. Tapi kalau yang memorable apa menurut kamu dari para prasuk ini? Balik lagi, itu lagi semua hal yang absurd itu sangat menarik buat aku, udah memorable. Sama inilah yang bagian dia ini tuh nggak, berpikir kejauhan, inget gak? Yang dia udah kesel banget, terus dia pikir aduh nanti gue tua, nanti gue sendiri, nanti dia kawin, nanti ini anjir terlalu jauh banget. Tapi itu bagus sih. Tapi bagus, overthinking kadang emang harus sejauh itu kan, tapi jarang ada yang bisa menggambarkan dengan akurat sejauh itu. Ini langsung aja semua sejauh itu. Itu bagus sih. Pokoknya yang gitu-gitunya aku suka sih. Dan aku suka juga gitu. Kenapa dia bisa overthinking? Mungkin karena dia belum selesai dengan masa lalunya. Iya, benar. Itu mantap sih. Makanya aku ngerasa momen yang aku suka tuh ya terakhir sih, pas yang akhirnya ya udah bapak gua mah mungkin emang harus gua maafin dulu gitu. Mungkin dia emang begini gitu selama ini, tapi mau gimana lagi gitu kan. Dia udah berusaha kayak gitulah, jadi kayak wah itu dapat banget sih pas di situ buat aku, gila. Mungkin perlawanan sama korporasinya buat aku biasa aja gitu, tapi pas hubungan dia sama keluarganya justru itu yang dapat buat aku gitu. Aku pengen tahu sih Maudy Ayunda paling capek pas jadi jadi apa ya? Iya, pas lagi pelamun yang mana ya? Iya. Tebak ayo. Nggak tahu, kutu ya? Kutu kata aku mah. Loncat ya. Kutu kata aku mah. Jadi kayaknya kerbau mah gampang lah. Iya, disiram-siram gitu. Tapi mungkin itu paling berantakan yang itu. Iya. Mantap sih. Kutu kayaknya. Coba kutu. Mungkin ada yang tahu. Loncat terus yang pas sudah loncatnya sampai ke awang-awang. Sampai awan terus balik-balik. Iya.
Itu kocak sih. Pas yang ujian terakhir final Pelamonnya kan yang para senior, para Oh tetua iya, itu. iya. Iya. Yang putih semua rambutnya dan bajunya. Belum pernah ada lagi yang manggil Roh Lintah Setelah 20 tahun. selama 20 tahun. Iya. Tapi sekarang kok jadi kayak pengen ngebunuh orang Iya, ya. nah itu juga Itu aku bagus. soalnya kan di awal dia ngomong gini, kalau katanya si Maudy Ayunda, aku senang jadi pelamun soalnya aku happy. Iya. Tapi benar. ketika pas lintah, Betul. aku pas di lintah, kok jadi ngeri ya dia mau jadi apa, Iya. menghancurkan semua gitu-gitu. Oh ternyata benar. Akhirnya diomongin sama si ketuanya itu. Iya, betul. Terus aku marah sih kalau jadi yang bikin baju baru dibikin warna putih guling-gulingan, aduh please nyucinya susah coy. Justru di situlah seninya. Mama banget. Ritual itu kayak pelarian ya buat beberapa orang, terutama Iya. karakternya Laksmi gitu kan Iya, yang di awal. Ternyata dia trauma, masalahnya juga. masalahnya aduh. ada ya sama Bayu juga sebenarnya Iya gitu sih. kan. Obsesi adalah pelarian sebenarnya bukan masalah obsesi doang gitu. Iya, ya. benar. Di ending kan diliatin gitu kalau ya udahlah, kalau udah beres sama masa lalu mah yang begini kan jadi sebuah kegiatan yang bisa menyenangkan orang aja gitu. Apalagi yang lu cari mungkin tidak pernah merasa cukup, asik kata si itunya. ngeri Ngeri ya. bahaya banget. Kita kasih skor dulu lah, berapa nih untuk para perasuk. Aku kasih 7 Indomie goreng per 10. Menurut aku idenya unik, menarik gitu. Meskipun mungkin kalau dibandingin sama film Budi Pekerti, aku masih lebih suka Budi Pekerti Aku gitu juga. ya. Tapi buat aku ini ngasih sesuatu yang beda aja gitu. Benar. Dan itu yang susah ditemukan sama filmmaker Indonesia gitu, yang selalu berani. pengen ngasih sesuatu yang beda, Iya. yang berani, yang Tapi temanya bagus. mungkin kayak tidak seksi gitu ya di atas kertas gitu. Iya. Apa sih kerasukan massal Iya, gitu, apa sih? ngereok gitu. Tapi ketika ditranslate ke film Bagus. jadi sesuatu yang oh iya ya, bisa gitu. Hal kayak gini jadiin sebuah film. Iya. Silakan nonton aja para perasuk ya. Mumpung baru tayang di bioskop. Ini bulan April banyak banget filmnya yang antik-antik nih, gila. Iya, seru-seru Keren nih. banget ya. Padahal bukan ini ya, Bukan bukan lebaran. bulan lebaran, bukan bulan libur, bukan Iya. bulan akhir tahun, Gila, Halloween atau apa, tapi Ini harus bagus-bagus. disebut bulannya paling Alhamdulillah, antik, paling alhamdulillah. hektik film Indonesia yang antik-antik, Yang kita keren-keren. review bagus-bagus. Silakan sikat aja nonton. Buat yang udah Iya. nonton komen. Menurut kalian gimana? Iya. Para perasuk ya. Apa yang kalian dapetin dari film ini ya? Jadi pelamun apa? Betul. Aku mah tetap Pengen kesambet roh apa? bulus. Kamu Aku pengen kesambet roh apa ya? Roh kutu. Asik. mau loncat-loncat loh, Aku mau roh lintah, aku ingin menyedot. nyedot WC ya. Emang tidak sopan nih si bulus. Kayak ini. Kamu ini dong, monyet makan pisang tanduk, jangan sungkan kasih peluk. Kasih peluk aku 6 kali sehari. Gitu ya. Iya. Ya, ntar aku peluk. Iya, kamu kan kayak boneka besar yang berbulu itu. Najis. Oke lah, komen ya jangan lupa. Dan kalian juga bisa isi skor dan review filmnya di Oke. skorefilm.com. Oke, kalau begitu seperti biasa jangan lupa apa Jangan lupa aja. like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Kalian juga bisa join membership Sinekrip ya. Thank you Ya. banget buat yang udah join sampai detik ini. Kita tunggu film keren apalagi di bulan April ya. Kayaknya masih ada lah. Kita tungguin aja. Oke, bye-bye. Bye.